Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin menanggapi ceramah yang telah disampaikan oleh salah satu orang yang mengaku muridnya Habib Bahar, hafizahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Orang itu bernama Gilang Al-Ghifari. Gilang Al-Ghifari ini berkata, belajar sama satu Habib, ukurannya sama dengan belajar pada 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahil, dalam artian walaupun Habibnya itu bodoh, perbandingannya itu sama dengan 70 kiai yang alim. Dan sebenarnya masih ada beberapa ungkapan yang telah dilontarkan oleh sebagian oknum Habib, yang mana mereka terkesan lebih mengunggulkan keturunan Nabi daripada orang alim yang bukan keturunan Nabi. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, benarkah semua itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban, tepat di juz kedua halaman 414, di sana dijelaskan oleh beliau, akhbarana Ahmad bin Ali bin Al-Muthanna qala haddatsana Abu Nasyid Muhammad bin Harun bin Ruhaim Baghdadiyun thiqatun qala haddatsana Abul Mughirah qala haddatsana Safwan bin Amr qala haddatsani Rashid bin Sa'din an Asim bin Humaid As-Sakuni an Mu'adz bin Jabal qala lamma ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yamani kharaja ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusihi Mu'adzun rakibun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta rahilatihi falamma faragha qala ya Mu'adz innaka asa alla talqani ba'da ami hadza la'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri fabaka Mu'adzun khash'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma altafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwal Madinah faqala inna ahla baiti haula'i yarawna annahum awlan nasibi wa inna awlan nasibi almuttaquna man kanu haitsu kanu Allahumma inni la uhillu lahum fasada ma aslahta. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman, pada waktu itu Rasul juga keluar bersama sahabat Mu'adz bin Jabal, sekaligus beliau memberi wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Pada saat itu Mu'adzun rakibun, beliau sedang berkendaraan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta rahilati, sementara Rasul ada di bawah kendaraannya. Falamma faragha, setelah itu, qala ya Mu'adz innaka asa alla talqani ba'da ami hadza. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau bisa jadi tidak akan bisa menemuiku lagi setelah tahun ini. La'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri, bisa jadi suatu saat engkau lewat di masjidku ini dan melewati kuburanku. Fabaka Mu'adzun khash'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pernyataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, akhirnya sahabat Mu'adz bin Jabal menangis karena beliau takut berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma altafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwal Madinah. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh ke kota Madinah. Faqala, akhirnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahla baiti haula'i yarawna annahum awlan nasibi, sesungguhnya ahli baitku, mereka itu ada yang memandang bahwa diri mereka adalah orang yang paling utama menurutku. Wa inna awlan nasibi almuttaqun man kanu haitsu kanu, padahal orang yang paling utama menurutku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang bertakwa. Man kanu, siapapun mereka, haitsu kanu, dimanapun mereka. Allahumma inni la uhillu lahum fasada ma aslahta. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak akan menghalalkan untuk mereka berbuat kerusakan atas apa yang telah engkau islahkan atau atas apa yang telah engkau perbaiki.
Dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwa orang yang lebih utama di sisi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah keturunan Ahlul Bait, melainkan orang-orang yang bertakwa, siapapun mereka, baik mereka keturunan Nabi maupun bukan keturunan Nabi, asalkan yang penting mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam kitab Sahih Imam Ibn Hibban, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Musnad Ahmad. Sama keterangannya begitu. Bahkan di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim, di sana dijelaskan, ini muttafaq alaih, daripada sahabat Amr bin Al-As. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin yaqulu." Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sabda beliau itu nyaring, tidak siri atau tidak lirih. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala inna ala abi yakni fulanan laisuli bi auliya'a, innama waliyallahu wa salihul mu'minin." Ketahuilah, sesungguhnya keluarga ayahku, maksudnya si fulan, laisuli bi auliya', mereka itu bukan wali-waliku, kata Nabi. Ingatlah, kata Nabi, sesungguhnya keluarga ayahku, mereka itu bukan wali-waliku. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin, sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang salihnya orang-orang mukmin. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjajnya, tepat pada juz ketiga halaman 88 terbitan Darul Ihya'i Turath, wal gharadu innama huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innama waliyallahu wa salihul mu'minin, wa ma'nahu innama waliyyi man kana salihan wa in ba'da nasabuhu minni wa laysa waliyyi man kana ghaira salihin wa in kana nasabuhu qariban. Kata Imam An-Nawawi, maksud daripada sabda Nabi tersebut adalah sesungguhnya waliku atau kekasihnya Nabi adalah orang solih walaupun nasabnya jauh dari Nabi, tidak memiliki hubungan nasab dengan Nabi, tapi dia solih. Nah, ini walinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa waliyyi man kana ghaira salihin wa in kana nasabuhu qariban. Dan bukan waliku orang yang tidak solih meskipun dia nasabnya dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjelasan Imam An-Nawawi ini sangat jelas bahwa kekasih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lebih utama dibanding siapapun menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang solih, yaitu orang-orang yang bertakwa. Hal ini senada dengan ayat suci Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Apalagi kalau soal belajar, teman-teman, ya belajar itu harus mencari guru yang alim, walaupun bukan keturunan Nabi. Walaupun keturunan Nabi tapi tidak alim, jangan berguru pada beliau. Bahkan keturunan Nabi yang tidak alim itu harus belajar kepada orang alim, walaupun si alim itu bukan keturunan Nabi. Ingatlah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Ketika urusan telah dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran urusan tersebut. Kalau kita mau belajar agama, maka pilih orang alim walaupun bukan keturunan Nabi. Jangan memilih yang penting keturunan Nabi walaupun jahil. Jangan begitu. Ini urusan agama. Ingat, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Musnad Ahmad, beliau membawakan sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyi hadisnya adalah, "La tabku 'ala ad-dini idza waliyahu ahluhu walakin ibku 'alaihi idza waliyahu ghairu ahli."
Janganlah kalian menangisi agama apabila agama ini masih diurus oleh ahlinya, tetapi tangisi agama apabila agama sudah diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Sebab itulah, kalau mau berguru, jangan memandang keturunan siapa guru itu. Jangan, yang penting alim, yang penting solih, walaupun bukan keturunan Nabi. Ingat, Islam itu tidak pernah memandang nasab. Islam hanya memandang amal kita, bagaimana kita melaksanakan syariat Islam. Itulah yang dipandang oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hentikan sudah, nggak usah kita teriak-teriak nasab, nggak penting di hadapan Allah. Nasab itu nggak penting. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat jelas, sudah sangat tegas dalam Sahih Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim. Beliau itu memperingatkan keluarga-keluarganya, Bani Quraisy, semuanya diperingatkan bahwa Nabi nanti tidak bisa menolong mereka. Oleh sebab itu oleh Nabi disuruh beramal. Karena bukan nasab yang akan menolong, tapi amal kita sendiri, teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.